Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas K013. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan pembahasan materi pada chapter 11, yaitu mengenai Depreciation, Impairment, and Depletion. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Salsabila Effendi dengan NPM terakhir 067, kemudian ada Hafid Kurniawan dengan NPM terakhir 225, kemudian dengan saya sendiri Alia Rahmawardani dengan NPM terakhir 273, kemudian ada Anggun Artika Dewi dengan NPM terakhir 324, dan ada Wafdania Makfiro Janati dengan NPM terakhir 424. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada subbab pertama, yaitu mengenai Depreciation, a Method of Cost Allocation. Nah, pertama-tama pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian dari depreciation itu terlebih dahulu. Nah, jadi depreciation atau penyusutan itu adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset ke dalam beban selama masa manfaatnya. Artinya, perusahaan itu tidak langsung membebankan seluruh harga aset saat dibeli, tetapi menyebarkannya ke beberapa periode. Nah, jadi maksudnya perusahaan itu tidak melakukan penyusutan aset berdasarkan penurunan nilai wajarnya. Sebaliknya, perusahaan tersebut itu melakukan penyusutan dengan mengalokasikan biaya aset sebagai beban secara bertahap dan teratur selama masa manfaatnya. Nah, ada 3 alasan utama mengapa perusahaan itu menggunakan metode alokasi biaya tersebut. Nah, yang pertama, yaitu karena adanya fluktuasi nilai. Jadi, nilai aset itu bisa saja naik maupun turun setiap saat antara waktu aset dibeli dan waktu aset dijual atau dibuang, sehingga sulit untuk mengukur secara pasti jika harus dinilai ulang secara terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu karena matching principle. Jadi artinya lebih relevan untuk mencocokkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Kemudian yang ketiga itu karena lebih praktis, karena jauh lebih mudah mengalokasikan biaya secara rutin daripada melakukan penilaian ulang atau revaluasi setiap periode. Kemudian, perusahaan juga menggunakan beberapa istilah alokasi yang berbeda tergantung jenis asetnya. Yang pertama yaitu ada depresiasi atau penyusutan, sama seperti tadi, yaitu penghapusan biaya aset berumur panjang selama beberapa periode, seperti aset berwujud. Contohnya itu seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Kemudian yang kedua ada depresi, yaitu menggambarkan pengurangan biaya sumber daya alam yang habis dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Contohnya seperti minyak, gas, dan batu bara. Kemudian yang ketiga yaitu ada amortisasi, yaitu penghapusan aset tak berwujud. Contohnya itu seperti hak paten atau hak cipta. Nah, lalu terdapat faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Nah, jadi sebelum kita menetapkan pola pengeluaran terhadap pendapatan, sebuah perusahaan itu harus menjawab 3 pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, dasar penyusutan apa yang digunakan, yang kedua, berapa lama masa manfaat aset tersebut, dan yang ketiga, metode alokasi biaya mana yang terbaik untuk aset tersebut. Nah, ketiga faktor tersebut itu akan dibahas di slide berikutnya. Nah, jadi pada slide ini kita akan bahas satu persatu faktor-faktor dalam penyusutan. Yang pertama yaitu dasar penyusutan aset. Jadi, dasar penyusutan aset ini adalah nilai yang akan dialokasikan sebagai beban. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan itu ada 2 faktor. Yang pertama original cost atau biaya awal. Yang kedua yaitu residual value atau nilai sisa. Nah, untuk menghitung dasar penyusutan aset yaitu adalah selisih antara biaya awal yaitu yang didapatkan dari harga beli plus biaya tambahan seperti transportasi dan instalasi dengan nilai sisa, yaitu perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau menghentikan penggunaannya. Nah, jadi nilai ini itu adalah jumlah yang digunakan perusahaan untuk menurunkan nilai atau mendepresiasikan aset selama masa manfaatnya.
Sebagai contoh, jika suatu aset itu memiliki biaya sebesar 10.000 dan nilai sisa sebesar 1.000, maka dasar penyusutannya yaitu 10.000 dikurangi 1.000 yaitu 9.000. Nah, yang kedua yaitu adalah estimasi masa manfaat, yaitu adalah proses memprediksi berapa lama jangka waktu suatu aset, struktur, komponen bangunan, atau mesin itu dapat digunakan secara produktif. Jadi, penentuan masa manfaat ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor fisik dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, faktor fisik itu contohnya seperti kerusakan atau berakhirnya masa pakai fisik. Jadi, faktor fisik ini itu adalah kecelakaan yang membuat aset itu sulit untuk bekerja secara maksimal. Yang kedua yaitu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini contohnya itu seperti keusangan atau ketidakefisienan. Nah, terdapat 3 kategori dalam faktor ekonomi. Yang pertama yaitu adalah inadequacy atau ketidakcukupan, yang kedua yaitu adalah supersession atau penggantian, dan yang ketiga adalah obsolescence atau keusangan. Nah, jadi kategori faktor ekonomi yang pertama yaitu adalah inadequacy atau ketidakcukupan, yaitu terjadi ketika suatu aset itu berhenti bermanfaat bagi perusahaan atau tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan karena adanya perubahan tuntunan perusahaan. Contohnya itu seperti suatu perusahaan itu membutuhkan bangunan yang lebih besar karena produksinya yang meningkat. Nah, meskipun bangunan lama perusahaan tersebut itu masih kokoh, mungkin saja bangunan tersebut itu sudah lagi tidak memadai untuk tujuan perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adalah supersession, yaitu adalah penggantian suatu aset dengan aset lain yang lebih efisien dan ekonomis. Contohnya, itu seperti penggantian komputer mainframe dengan jaringan PC. Contoh lainnya yaitu adalah penggantian pesawat Boeing 767 dengan Boeing 787. Dan yang ketiga yaitu adalah obsolescence atau keusangan. Ini adalah istilah umum untuk situasi yang tidak melibatkan ketidakcukupan dan penggantian. Jadi, kondisi di mana suatu aset seperti produk, teknologi, layanan itu tidak lagi berguna atau tidak lagi diproduksi karena adanya inovasi baru. Nah, kita masuk ke faktor-faktor dalam penyusutan yang ketiga, yaitu adalah metode penyusutan. Nah, dalam konsepnya, metode penyusutan ini itu berupaya mengalokasikan biaya suatu aset ke periode-periode di mana aset tersebut itu memperoleh manfaat dari penggunaannya dengan tujuan mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan. Nah, metode yang digunakan itu harus sistematis dan rasional. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan itu meliputi, pertama, ada activity method atau metode aktivitas. Yang kedua yaitu ada straight line method atau metode garis lurus. Yang ketiga yaitu adalah diminishing charge method atau metode pengurangan beban. Nah, metode pengurangan beban ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada sum of the years digit atau jumlah angka tahun, dan declining balance method atau metode saldo menurun yang masing-masing akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, pada slide ini kita bahas metode penyusutan yang pertama terlebih dahulu, yaitu activity method atau metode aktivitas. Nah, metode aktivitas ini biasa disebut sebagai metode pendekatan biaya variabel atau unit produksi, yang dimana metode ini tuh mengasumsikan bahwa depresiasi merupakan fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan dari berjalannya waktu. Jadi suatu perusahaan itu mempertimbangkan umur aset berdasarkan output yang dihasilkan, seperti unit yang diproduksi, dan atau ukuran inputnya, seperti jumlah jam kerja. Nah, kelemahan dari activity method yaitu adalah metode ini itu tidak sesuai dalam situasi di mana penyusutan itu merupakan fungsi waktu bukan aktivitas. Kemudian yang kedua, di mana faktor ekonomi atau fungsional itu memengaruhi suatu aset terlepas dari penggunaannya. Sehingga metode aktivitas ini itu kehilangan banyak signifikansinya. Dan yang terakhir, metode ini tuh kesulitan dalam memperkirakan unit output atau jam layanan yang diterima. Nah, kita ambil contoh kasus dari Stanley Coal Mines yang baru-baru ini itu mereka membeli derek tambahan untuk keperluan pengangkatannya.
Nah, diketahui datanya yaitu harga dari dereknya atau cost of grain sebesar $500.000, kemudian estimated useful life atau perkiraan masa manfaatnya 5 tahun, kemudian estimated residual value atau perkiraan nilai sisanya $50.000, dan productive life in hours atau masa kerja produktif dalam jamnya yaitu 30.000 jam. Nah, jika Stanley itu menggunakan derek selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban penyusutannya adalah, nah di sini untuk menghitung beban penyusutannya kita menggunakan rumus cost dikurangi residual value dikali hours this year dibagi total estimated hour. Nah, diketahui dari data, cost-nya yaitu adalah $500.000. Kita kurangi dengan residual value atau nilai sisanya yaitu sebesar $50.000. Setelah dikurangi, kita kalikan dengan hours this year yaitu 4.000 jam. Kemudian kita bagi dengan total estimated hours yaitu 30.000 jam. Dan didapatkan hasil beban penyusutannya yaitu $60.000. Jadi pada tahun pertama beban penyusutannya yaitu sebesar $60.000. Nah, metode yang kedua yaitu adalah straight line method atau metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini menganggap penyusutan itu sebagai fungsi waktu bukan sebagai fungsi dari penggunaannya. Konsepnya, jika manfaat itu diperoleh secara garis lurus, maka ada alasan yang kuat untuk mencocokkan biaya aset secara garis lurus dengan manfaat-manfaat tersebut. Nah, jadi metode garis lurus ini kita menganggap aset tersebut itu memberikan manfaat yang sama rata setiap tahunnya. Nah, kelemahan dari metode garis lurus ini yang pertama, kegunaan ekonomi aset itu sama setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, biaya pemeliharaan dan perbaikan pada dasarnya juga sama setiap periode. Dan yang ketiga itu terjadi distorsi dalam analisis tingkat pengembalian, yaitu pendapatan plus aset. Nah, di sini kita ambil contoh dari data Stan-Coleman yang tadi juga. Dan kita juga diminta untuk menghitung beban penyusutannya. Nah, jika menggunakan metode garis lurus, rumus yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan yaitu adalah cost dikurangi residual value dibagi estimated service life. Nah, cost-nya kan diketahui itu sebesar $500.000, kemudian dikurangi dengan residual value-nya yaitu $50.000. Kemudian kita bagi dengan estimated service life yaitu sebesar 5 tahun. Jadi setelah kita kurangi kemudian kita bagi, didapatkan depreciation charge-nya yaitu $90.000. Maka setiap tahun beban penyusutannya itu tetap sama yaitu sebesar $90.000. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu adalah diminishing charge method atau metode penurunan beban. Jadi metode ini itu menetapkan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan biaya yang lebih rendah pada periode selanjutnya. Alasannya perusahaan itu harus membebankan lebih banyak penyusutan pada tahun-tahun awal itu karena aset itu paling produktif dan efisien itu pada saat di tahun-tahun awal atau pada saat masih baru. Kemudian metode ini itu sering disebut sebagai metode penyusutan dipercepat. Nah, umumnya perusahaan itu menggunakan salah satu dari dua metode penurunan beban. Yang pertama yaitu ada sum of the year digit atau jumlah angka tahun. Jadi metode ini itu menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan biaya yang dapat disusutkan atau biaya awal dikurangi nilai sisa atau residual value yang semakin berkurang. Kemudian setiap pecahan itu menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut dan untuk pembilangnya itu adalah jumlah tahun sisa masa manfaat yang diperkirakan pada awal tahun. Nah, sebagai contoh ilustrasi, kita sama menggunakan data Stanley-Coleman yang tadi, bahwa masa manfaatnya akan diketahui 5 tahun. Berarti untuk menghitung penyebutnya itu adalah jumlah angka dari tahun tersebut. Jadi misal, 5 kita jumlahkan dengan 4, jumlahkan lagi dengan 3, jumlahkan lagi dengan 2, dan jumlahkan lagi dengan 1.
dan didapatkan penyebutnya yaitu 15. Atau kita bisa menggunakan rumus cepatnya yaitu N dikali dengan N plus 1 dibagi 2. Nilai N ini itu adalah nilai masa manfaatnya, yaitu 5 tahun. Berarti 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2. Berarti 5 kali 6 dibagi 2, berarti 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, kemudian untuk pembilangnya yaitu kita gunakan sisa umur aset pada awal tahun tersebut. Misal tahun pertama berarti kan masih 5 tahun. Kemudian tahun kedua berarti sisa 4 tahun. Tahun ketiga berarti sisa 3 tahun dan seterusnya. Kemudian kita hitung dasar penyusutannya yaitu biaya awal dikurangi dengan nilai sisa. Biaya awalnya yaitu adalah harga dari deret tersebut yaitu sebesar $500.000. Kemudian kita kurangi dengan residual value atau nilai sisanya yaitu $50.000. Berarti 500.000 dikurangi 50.000 yaitu 450.000. Itu digunakan untuk dasar penyusutannya yang akan kita kalikan dengan penyebut dan pembilangnya. Nah, berikut ini ditunjukkan tabel jadwal penyusutan selama 5 tahun masa manfaat menggunakan metode sum of the year digit atau jumlah angka tahun. Nah, kan tadi sudah diketahui dan sudah dihitung bahwa dasar penyusutannya atau depreciable base-nya yaitu 450.000. Kemudian untuk remaining life in years, ini adalah sisa umur aset pada awal tahun tersebut yang akan digunakan sebagai pembilang. Nah, untuk penyebutnya berarti ini tinggal di total 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 yaitu 15. Kemudian untuk depreciation fraction-nya berarti 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. Nah, kemudian di sini kita bisa hitung depreciation expense atau beban penyusutannya, berarti 5/15 kita kalikan dengan dasar penyusutannya yaitu 450.000 dan didapatkan hasil yaitu 150.000. Kemudian tahun kedua yaitu 4/15 dikali dengan 450.000 didapatkan beban penyusutannya sebesar 120.000. Tahun ketiga berarti 3/15 dikali 450 didapatkan beban penyusutannya sebesar 90.000 dan seterusnya. Nanti dijumlahkan didapatkan hasilnya 450.000. Nah, kemudian untuk mencari nilai buku di sini 350.000 itu didapatkan dari biaya awal sebesar 500.000 itu kita kurangi dengan beban penyusutannya pada tahun pertama yaitu 150.000 yaitu 350.000. Nah, untuk tahun kedua berarti kita hitung biaya awal sebesar 500.000 itu dikurangi dengan total beban penyusutan dari tahun pertama dan tahun kedua yaitu 150 ditambah 120 yaitu 270. Berarti 500.000 dikurangi 270.000 yaitu 230.000. Dan untuk seterusnya juga sama. Jadi untuk beban penyusutannya itu kita jumlahkan dari tahun pertama hingga tahun yang akan dihitung nilai bukunya. Pada akhir tahun masa manfaat aset, saldo akhirnya itu harus sama dengan nilai sisa atau residu yang telah diketahui sebelumnya yaitu sebesar 50.000. Jika angkanya itu berbeda, berarti ada kesalahan hitung pada beban penyusutan sebelumnya. Nah, kan di sini saldo akhirnya sebesar 50.000. Ini kan berarti sudah sama dengan nilai sisa yang telah diketahui sebelumnya. Berarti tidak ada kesalahan dan perhitungannya sudah benar. Nah, kemudian kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu declining balance method atau metode saldo menurun. Metode ini sering disebut sebagai metode saldo berkurang, yaitu menggunakan tingkat penyusutan atau dinyatakan sebagai persentase yang merupakan kelipatan dari tingkat garis lurus. Jadi untuk rumus double declining yaitu 2 dikali tarif garis lurus. Kemudian untuk ciri-ciri dari metode ini yaitu tidak mengurangi nilai residu dalam menghitung dasar penyusutannya. Kemudian yang kedua, beban itu menurun setiap tahun karena nilai buku juga menurun. Kemudian yang ketiga, penyusutan itu berhenti saat nilai buku itu sudah sama dengan nilai sisa. Nah, sebagai contoh di sini kita juga menggunakan data dari Stanley Coal Mines yang mana
Tadi kan harga awalnya sebesar 500.000. Ini tuh jangan dikurangi dengan nilai sisa di awal. Jadi kita hitung dulu tarif garis lurusnya. Jadi 100% itu dibagi dengan 5 tahun masa manfaat. Itu sebesar 20%. Kemudian kita cari tarif saldo menurun gandanya atau double declining-nya, yaitu kan 2 dikali tarif garis lurusnya, yaitu 20%. 2 dikali 20% yaitu 40%. Nah, kemudian kita di sini bisa melakukan perhitungan selanjutnya. Nah, di sini kita hitung beban penyusutannya terlebih dahulu atau depreciation expense-nya. Nah, pada tahun pertama berarti kita pakai harga awalnya terlebih dahulu, yaitu 500.000. Kita kalikan dengan 40% atau double declining yang sudah kita hitung tadi, 40%. Jadi 500.000 dikali 40% yaitu 200.000. Kemudian untuk mencari nilai bukunya, yaitu 500.000 dikurangi 200.000 yaitu 300.000. Kemudian untuk tahun kedua berarti kita kalikan double declining atau 40% itu dengan nilai buku tahun sebelumnya, yaitu 40% dikali 300.000 dan didapatkan beban penyusutannya yaitu 120.000. Berarti nilai bukunya kita kurangi 300.000 dikurangi 120 berarti 180.000. Begitu untuk tahun selanjutnya. Namun untuk tahun kelima kan didapatkan nilai buku akhirnya sebesar 64.800. Karena nilai buku itu tidak boleh lebih rendah dari nilai sisa yang sebesar 50.000 itu tadi, maka penyusutan tahun kelima ini bukan hasil perkalian 40%, melainkan angka penyeimbang. Jadi beban penyusutan pada tahun kelima yaitu kita kurangi 64.800 itu dikurangi 50.000 dari nilai sisanya. Jadi sebesar 14.800. Jadi nanti saldo akhirnya juga akan tetap sama, yaitu 50.000. Materi selanjutnya adalah komponen depreciation. Komponen depreciation adalah metode penyusutan di mana aset tetap dibagi menjadi beberapa bagian atau komponen. Lalu setiap komponen tersebut disusutkan secara terpisah sesuai umur dan manfaatnya masing-masing. Jadi komponen depreciation ini contohnya ini adalah kita ambil pesawat. Nah, pesawat itu ada beberapa bagian, ada bodinya, ada mesinnya. Nah, di situ penyusutannya beda-beda antara bodi dan juga mesin. Alasan dari pemisahan aset tersebut karena dalam satu aset terdapat bagian yang lebih cepat rusak dan juga bagian yang lebih lama bertahan. Ciri-ciri komponen depreciation adalah aset dipecah menjadi bagian signifikan dan tiap bagian mempunyai umur manfaatnya sendiri dan nilai sendiri. Dan juga penyusutan dilakukan per komponen. Selanjutnya adalah depreciation and partial period, yaitu adalah penyusutan yang dihitung tidak untuk 1 tahun penuh karena aset dibeli di tengah tahun atau aset dijual atau dihentikan sebelum akhir tahun. Misalnya harga aset 45 juta rupiah, umur manfaatnya itu 5 tahun dan metodenya garis lurus. Nah, penyusutan per tahunnya itu 45 juta dibagi 5 sama dengan 9 juta rupiah per tahun. Jika dibeli 1 Juli dan sampai akhir tahun dipakai 6 bulan, itu sama dengan 9 juta dikali 6 per 12 atau 6 bulan per 12 bulan sama dengan 4 juta 500. Selanjutnya adalah depreciation and replacement of property, plant and equipment. Depresiasi adalah prosedur akuntansi yang mengalokasikan biaya aset tetap menjadi beban selama masa manfaat aset tersebut. Kenapa depresiasi bukan sumber dana? Karena satu, yang pertama adalah saat mencatat depresiasi tidak ada uang keluar ataupun tidak ada keluar masuk. Yang kedua adalah hanya pencatatan. Nah, hanya pencatatan beban ataupun akumulasi penyusutan. Jadi depresiasi ini tidak ada wujud uangnya, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai sumber dana. Yang selanjutnya adalah revision of depreciation atau perubahan terhadap depresiasi. Nah, perubahan ini bisa terhadap umur manfaat atau nilai residu yang sebelumnya sudah ditentukan. Karena estimasi awal ternyata tidak lagi sesuai dengan kondisi, maka perubahan estimasi dilakukan. Karena penyusutan ini berbasis estimasi bukan angka pasti. Perubahan bisa terjadi karena yang pertama adalah aset lebih cepat rusak, yang kedua teknologi baru
jadi cepat usang, yang ketiga perawatan lebih baik, umur menjadi lebih panjang, dan yang keempat adalah perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada recognizing impairment, di mana penurunan nilai atau impairment terjadi ketika aset tidak lagi mampu menghasilkan manfaat ekonomi sesuai dengan nilai tercatatnya. Perusahaan wajib melakukan penilaian secara berkala dengan melihat indikator impairment, baik dari faktor internal atau penurunan kinerja aset maupun eksternal berupa perubahan ekonomi, teknologi, atau regulasi. Jika terdapat indikasi dilakukan impairment test dengan membandingkan carrying amount atau nilai buku serta recoverable amount. Recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use atau nilai kini arus kas masa depan. Jika carrying amount lebih besar dari recoverable amount, maka diakui rugi impairment. Reversal of impairment loss. Nah, jika pada periode berikutnya nilai aset meningkat, perusahaan dapat melakukan reversal atau pemulihan impairment. Hal ini terjadi jika recoverable amount kembali lebih tinggi dari nilai tercatat, namun terdapat beberapa batasan penting. Yang pertama, nilai aset setelah reversal tidak boleh melebihi nilai tercatat, seandainya impairment tidak pernah terjadi. Yang kedua, ada reversal hanya mengembalikan sebagian atau seluruh rugi sebelumnya dalam batas wajar. Nah, reversal diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi atau other income. Nah, selanjutnya ada cash generating units atau CGU. Dalam beberapa kasus, aset tidak dapat dinilai secara individual karena arus kasnya bergantung pada aset lain. Oleh karena itu digunakan konsep cash generating unit atau CGU. Nah, CGU sendiri adalah kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas secara independen yang digunakan saat arus kas tiap aset tidak dapat dipisahkan secara jelas. Impairment test dilakukan pada tingkat CGU, bukan aset individu, sehingga hasilnya lebih relevan dan akurat dalam mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Yang terakhir ada impairment of asset to be disposed of. Untuk aset yang akan dijual atau tidak digunakan, perlakuannya berbeda. Nilai pada fair value less cost to sell atau net realizable value tidak lagi disusutkan karena tidak digunakan dalam operasi. Nah, karakteristiknya sendiri, yang pertama, nilai aset dapat berubah setiap periode, revaluasi ulang, nilai tidak boleh melebihi nilai sebelum impairment, dan laba atau rugi diakui dalam other income and expense. Aset ini diperlukan mirip persediaan karena manfaat ekonominya diperoleh dari penjualan, bukan penggunaan. Kita memahami konsep depresi. Depresi adalah penyusutan nilai untuk aset sumber daya alam yang dikonsumsi secara fisik selama periode ekstraksi. Yang pertama ada aset yang terbuang seperti minyak, gas, dan batu bara. Selanjutnya ada penghapusan fisik, yaitu berbeda dengan gedung yang tetap ada, sumber daya alam habis secara fisik. Yang terakhir ada tanpa penggantian, sumber daya alam tidak dapat diperbarui secara alam dalam jangka pendek. Ada 4 faktor basis depresi. Yang pertama ada akuisisi, yaitu biaya untuk memperoleh hak guna lahan atau kepemilikan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Yang kedua ada eksplorasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menemukan cadangan mineral setelah hak atas lahan diperoleh. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu biaya persiapan lokasi seperti pengoboran sumur atau terowongan agar sumber daya alam siap untuk diekstraksi secara komersial. Yang terakhir ada restorasi, yaitu kewajiban estimasi biaya untuk mengembalikan lahan ke kondisi semula setelah proses tambang selesai. Ada perhitungan dan pelaporan. Kita menghitung metode unit produksi. Depresi biasanya dihitung per unit yang diekstraksi. Laju depresi sama dengan total biaya nilai sisa dibagi sama estimasi total unit. Biaya depresi sama dengan laju depresi dikali unit yang diekstraksi. Pencatatan akuntansi atau jurnalnya saat ekstraksi debit. Saat ekstraksi persediaan dimasukkan ke debit. Saat akumulasi depresi dimasukkan ke kredit. Saat penjualan, beban pokok penjualan dimasukkan ke debit, persediaan dimasukkan ke kredit. Ini akan menjelaskan mengenai revaluasi. Dalam melakukan revaluasi, perusahaan itu dapat melihat aset berwujud yang berumur panjang setelah perolehan pada biaya perolehan atau nilai wajar. Contohnya ada network rel atau GBR. Contoh perusahaan yang memilih untuk menggunakan nilai wajar dalam memperlakukan jaringan kereta apinya. Nah, dalam network rel atau GBR ini, peningkatan aset berwujud yang berumur panjang. Perubahan nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan menetapkan keuangan yang belum direalisasi, dan keuntungan yang belum direalisasi tersebut sering disebut sebagai surplus revaluasi. Dalam
melakukan revaluasi terdapat dua, yaitu revaluasi tanah. Yang biasanya kita menyebut akunnya itu, mencatat akunnya itu unrealized gain on revaluation plan. Hal ini untuk meningkatkan penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua adalah revaluasi atau terdepresiasi. Mencatatnya itu adalah unrealized gain on revaluation equipment. Terdapat catatan ataupun statement yang dimana itu kita menyisipkan statement of comprehensive income yang berisi other comprehensive income, unrealized gain on revaluation equipment. Kemudian kita juga menyisipkan statement of financial position yang isinya itu non-current asset, yang di bawahnya itu ada equipment, accumulated depreciation equipment, dan hasilnya carrying amount. Dan yang kedua ada equity, accumulated other comprehensive income. Nah, hal ini dalam keadaan apapun, akun akumulasi penghasilan komprehensif lain yang terikat dengan revaluasi itu tidak boleh bersaldo negatif. Jadi harus bersaldo positif. Yang kedua ada isu revaluasi. Nah, perusahaan itu dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset. Misalnya, suatu perusahaan itu memilih menilai kelas aset bangunan dan tidak merevaluasi aset lain seperti tanah atau peralatan, itu tidak perlu direvaluasi. Nah, apabila perusahaan tadi itu memilih bangunan misalnya, revaluasi itu berlaku untuk semua aset dalam kelas aset tersebut, kelas aset bangunan. Nah, kelas aset itu apa sih? Kelas aset itu adalah pengelompokan barang-barang yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi perusahaan. Tapi perusahaan juga harus melakukan segala upaya untuk menjaga agar nilai asetnya itu tetap up to date atau tetap meningkat. Kita masuk ke dalam materi penyajian dan analisis. Yang pertama adalah penyajian PPNE dan sumber daya mineral. Aset terdepresiasi itu menggunakan akumulasi depresiasi. Nah, aset terdepresiasi dapat menggunakan akun akumulasi depresi atau langsung mengurangi nilai aset yang bersangkutan. Dalam pengungkapannya terdapat dua cara, yaitu basis penilaian, biasanya dari biaya perolehan. Yang kedua ada janji atau pledge, hak gadai atau liens, dan komitmen lainnya atau other commitments. Kemudian dalam analisis PPNE terdapat perputaran aset atau asset turnover yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah asset turnover sama dengan net sales dibagi average total assets. Yang kedua adalah profit margin on sales. Kegunaannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan operasional dari tingkat penjualan tertentu. Cara menghitungnya adalah profit margin on sales sama dengan net income dibagi net sales. Nah, yang terakhir ada return on asset atau ROA. Return on asset ini untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Jadi dari beberapa perhitungannya tadi seperti profit margin on sales dan turnover itu digunakan untuk menghitung ROA ini. Dengan menghubungkan margin laba atas penjualan dengan perputaran aset, maka dapat dipastikan seberapa menguntungkannya perusahaan dalam menggunakan aset selama periode waktu tersebut melalui ukuran return on asset. Jadi rumus ROA itu sebenarnya net income dibagi average total asset. Nah, ROA itu sama dengan profit margin on sales dikali asset turnover, seperti yang gambar pada PPT tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.